Saudaraku, surga yang kita rindukan bukan saja sekedar surga yang semuanya serba indah, akan tetapi surga di dalamnya bersih dari segala keburukan, bersih dari segala kesusahan, dan bahkan bersih dari segala kotoran. Karenanya tidak ada orang yang masuk jannah dalam keadaan kotor. Semua orang yang masuk jannah adalah orang-orang yang jiwanya bersih. Ketika mereka masuk jannah, ucapan untuk mereka adalah tibtum fadkhuluha khalidin. Kalian telah bersih, kalian telah suci, maka masuklah ke dalam jannah dalam keadaan suci. Lantas bagaimana dengan manusia? Tatkala mereka harus masuk jannah, sementara tidak ada manusia selain para nabi yang maksum. Padahal manusia, siapapun dia, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Bagaimana orang-orang yang bersalah, yang sudah tidak lagi bersih dari dosa, kemudian nanti kelak akan masuk ke dalam jannah yang persyaratannya harus bersih dari dosa, harus suci dari dosa. Maka di antara anugerah Allah SWT tersedia bagi orang-orang yang berdosa untuk membersihkan dirinya tatkala berada di dunia, yang oleh Ibnu Qayyim dikatakan sebagai 3 sungai pembersih dosa. Beliau katakan, fali ahli dzunub salah satu anhar fid dunya. Untuk orang-orang yang melakukan dosa, maka dia masih ada kesempatan untuk membersihkan diri di 3 sungai tatkala di dunia. Baru ketika mereka belum bersih di dunia, dosa-dosanya masih tetap ada, sementara sudah ada 3 sungai, maka tatkala di akhirat dia akan dibersihkan dengan nahrul jahannam, yakni sungai di jahannam. Maka kita berdoa kepada Allah supaya tidak masuk ke dalam sungai jahannam, dan kita sudah bersih jiwa-jiwa kita ini sebelum nanti menghadap Allah ketika di akhirat. Hendaknya kita mandi sebersih mungkin tatkala di dunia dengan 3 sungai. Sungai yang pertama adalah narut taubah an-nusuh. Kita mandi membersihkan dosa-dosa kita dengan cara bertaubat nasuha. Bertaubat dengan sebenar-benar tulus taubat kita, yakni dengan cara al-iqla' anil dzunub. Kita berhenti dari dosa. Karena persyaratan seseorang yang bertaubat adalah dia dalam keadaan berhenti dari dosa. Dan kedua adalah an-nadmu, yakni menyesal. An-nadmu taubah. Penyesalan itu adalah merupakan inti dari taubat. Maka bukanlah taubat seseorang yang berhenti dari dosa karena memang tidak mampu. Seseorang tetap saja dianggap sebagai pencuri tatkala dia hendak mencuri kemudian gagal lantaran kekurang telitian dia, atau mungkin kekurang mampuan dia, atau bahkan dia sudah tidak lagi mencuri. Selagi dia masih punya niatan mencuri dan tidak ada penyesalan karena Allah, maka dia belum dianggap sebagai orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Maka persyaratan taubat harus ada penyesalan. Yang ketiga, taubat mengharuskan pelakunya untuk memiliki tekad. Al-azmu alla ya'uda ilaih. Punya tekad untuk tidak kembali kepada dosa. Tatkala seseorang masih menyimpan keinginan-keinginan, dia akan kembali kepada dosa, maka di saat itu taubatnya belum sempurna, atau dia bahkan belum memenuhi persyaratan sebagai orang yang bertaubat. Taubatnya belum betul-betul nusuh, belum betul-betul nasuha. Adapun yang keempat adalah jika berhubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk, hendaknya dia selesaikan urusannya di dunia. Itulah tanda-tanda tatkala seseorang bertaubat dengan taubatan nasuha. Semoga Allah bersihkan kita dengan taubat nasuha, dosa-dosa kita bersih dengannya. Namun tatkala itu juga dengan taubat belum juga membersihkan diri kita dari dosa, masih ada sungai yang kedua yang kita bisa mandi di sana dengan sebersih-bersihnya, yakni yang disebut dengan nahrul hasanat, sungai-sungai kebaikan. Karena setiap kebaikan yang dilakukan manusia, maka itu akan berfaedah untuk menghapus dosa-dosa setelahnya. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Karena pula
Nabi SAW juga memberikan pesan kepada kita, siapapun yang pernah melakukan keburukan, hendaklah ditutup dengan kebaikan. Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan baik yang menghapusnya. Secara umum, perbuatan baik menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Dan ada pula fadilah-fadilah amal-amal tertentu yang oleh Rasulullah SAW disebut sebagai amal-amal yang mukaffiratudz dzunub, amal-amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa. Dari Jumat ke Jumat, penghapus dosa. Dari umrah ke umrah, penghapus dosa. Qiyamul lail di waktu Ramadan, penghapus dosa. Saum di bulan Ramadan merupakan penghapus dosa. Orang yang berwudu, tatkala dia berwudu, maka dosa akan berguguran bersamaan dengan tetesan air tatkala dia berwudu. Maka wudu adalah penghapus dosa. Memperbanyak langkah ke masjid itu juga merupakan penghapus dosa. Maka perbanyaklah amal-amal kesalehan, karena amal-amal kebaikan itu innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa yang ada. Ini yang disebut dengan nahrul hasanat. Adapun sungai yang ketiga, di mana seorang mukmin bisa mandi di sana untuk mengikis habis dosa-dosanya, yakni nahrul musibah, sungai musibah. Memang tidak ada orang hidup tanpa mengalami adanya musibah. Apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia orang yang taat, apakah dia orang maksiat, ataukah dia orang yang mukmin maupun kafir. Tidak ada orang yang luput dari musibah sekecil apapun. Hanya saja orang mukmin dia memiliki penghibur. Tidak sebagaimana orang-orang kafir, tatkala mereka mendapatkan musibah-musibah, tidak ada sesuatu yang menghibur mereka, dan tidak ada sesuatu yang berdampak baik bagi mereka di kemudian hari. Jika orang-orang kafir mereka merasakan sakit, merasakan kesedihan, pernah mendapat musibah, sesungguhnya orang mukmin pun juga merasakan hal yang sama. Bedanya adalah kalau seorang mukmin tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian orang beriman bisa berharap apa yang mereka tidak bisa berharap. Apa pengharapan seorang mukmin tatkala mendapat musibah? Yakni pengharapan akan mendapat pahala kesabaran, dan pengharapan bahwa dengan musibah-musibah yang menimpa dirinya, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Karena setiap musibah sekecil apapun, hatta meskipun hanya terkena satu duri yang menancap di kaki, yang mungkin tidak seberapa sakit, itu sudah menjadikan dosa berguguran. Maka musibah-musibah yang menimpa seorang muslim, apapun yang menimpa kita dari musibah-musibah itu, hendaknya kita berharap kepada Allah SWT mendapatkan pahala karenanya dan berguguran dosa-dosa kita. Karena bisa jadi ada dosa-dosa yang mungkin kita tidak mengingatnya, yang itu belum bisa tercakupi oleh taubat kita. Kita melupakannya dan Allah tidak melupakannya. Dan mungkin ada dosa-dosa yang kita belum bisa mengcover, bisa menutupnya dengan amal-amal kebaikan. Dan di ketika itu kemudian Allah berkehendak menghapus dosa-dosa itu dengan musibah, supaya kita bersabar dan kemudian supaya hapus dosa-dosa kita. Maka seorang mukmin dia bisa jadi dia akan mendapatkan musibah demi musibah, sekecil apapun itu, sampai ketika nanti tatkala dia mendapat musibah, dosanya berguguran, musibah lagi, dosanya berguguran, hingga dia tatkala menghadap Allah dalam keadaan sudah bersih. Maka kemudian Ibnu Qayyim mengatakan, barang siapa yang sudah tercukupi dengan 3 sungai di dunia ini, maka dia tidak perlu dibersihkan di Nahrul Jahannam. Akan tetapi wa illam takfi, jika belum mencukupi, yakni ketika taubat belum mencukupi, tatkala amal kebaikan belum mencukupi, ketika musibah-musibah belum mencukupi bersihnya dosa seseorang, maka tuhiru fi nahri jahannam, dia akan dibersihkan terlebih dahulu
ke neraka jahanam. Baru seandainya dia masih punya keimanan, maka akan dikeluarkan dan untuk kemudian dia masuk jannah di dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dan setelah itu tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi suatu kesusahan, dan tidak ada lagi penderitaan. Yang ada adalah segala kenikmatan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang telah bersih tatkala menghadap Allah, sehingga tidak perlu lagi harus dibersihkan dengan nahru jahannam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.